Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Sampai jumpa lagi di channel saya sahabat Rudian Putra. Biasa sahabat, saya lagi di kebun cengkeh di blok satunya. Jadi akan saya bahas di sore hari ini tentang sebuah tanaman cengkeh yang sudah saya tanam beberapa tahun yang lalu ya. Itu hari tinggi, cuma saya pruning aja ya. Saya tebang das atasnya, pangkas udah. Tujuannya apa ya? Biar tujuannya seperti ini ya. Untuk apa dia tinggi ya kan ke atas, tapi berbuah tidak. Bagusan lagi ya gas kasih tinggi pruning biar batangannya banyak, berantingannya cepat banyak gitu ya. Terus batangnya juga keras bawahnya, dan nanti berbuah pun tidak tinggi, terus malah ke pinggir. Jadi mempermudah saya juga nanti ya untuk melakukan pemanenan, itu tujuannya. Dan tujuan berikutnya sahabat ya, seperti ini nih. Nah, tidak ada bercak daun ya, tidak ada banti ranting pada tanaman cengkeh di sini. Satu aja kuncinya sahabat ya, tidak bercak daun, tidak kuning pada daun. Itu penyakit cengkeh ini pada daun itu adalah bercak seperti ini nih. Saya perhatikan nih. Nah, kuning. Kenapa dia kuning? Ya. Kalau kuning ini kan ada dua kemungkinan, tapi kuning ini jelas dia kekurangan nitrogen yang ada di dasar tanah ini ya. Bagaimana supaya tidak kekurangan nitrogen? Ya kasihlah dolomit ya, karena kekurangan nitrogen itu identik pada lahan yang curah hujannya tinggi itu biasanya, sekali pencucian unsur hara dan bisa mengahkan pH tanah. Jadi drop lah pada tanaman cengkeh. Nah, bagaimana untuk bercak daun? Nah, bercak daun itu biasa terlalu banyak gulma ya di bawahnya ya, di bawah tanaman cengkehnya banyak gulma gitu ya. Rumput-rumput liar, terus di musim hujan lembab ya, kurang daripada pancaran intensitas matahari, ya jelas lah sahabat akan mengakibatkan bercaknya pada daun cengkeh kita di sini. Nah, jadi seperti ini kan sehat loh. Terubus barunya ya, terubus mudanya sehat. Nah, seperti ini. Ini bisa dipruning lagi, saya pruning kalau memang mau dibuat ceper, dibuat rimbun ya. Kalau saya pruning terus kan merimbunkan. Jadi kalau cengkeh itu bedanya sama tanaman durian ini kan, cengkeh itu harus banyak daun, banyak cabangan ya, agar memperbanyak nanti buahnya, bunga cengkehnya harum lagi. Jadi kalau durian kan lain. Durian dari dahan-dahan primernya itu harus kita pruning ya. Kita pruning. Setelah di pruning itu kan dia kan besar cabangannya ya, mempercepat ke pembuahan ya, seperti itulah teorinya. Oke, simak terus video sampai selesai. Saya akan melakukan pemupukan, tidak panjang lebar lah ada ya dari saya sahabat. Jadi seperti itu. Kalau tanaman mati ranting berarti dia kekurangan nitrogen. Dan ada yang bertanya kemarin, Om, tanaman rambutan dengan tanaman cengkeh berdampingan, beliau bilang gitu ya, itu bagaimana bisa berbuah tidak? Dia kalau hidup lebih dari 5 tahun, jujur dia berbuah sahabat ya. Aduh, berbuah sahabat. Mungkin hanya saja jarak tanam. Itu kalau jarak tanam itu jelas. Jadi kalau dekat ya berarti saling bersinggungan antara satu sama lainnya. Jadi kalau jarak jauh ya tidak saling bersinggungan, dan pancaran intensitas matahari itu jelas kebagian. Intinya, jadi gimana ya? Ini rambutan kita tanah cengkeh di sini. Ya itu kan tidak boleh. Itu berbuah sahabat, berbuah. Karena berbuah cengkeh itu bukan karena dia berdampingannya, karena dia usia fase generatif. Terus ada kemarau, tidak diguyur hujan, stressing air. Apalagi sebelumnya melakukan pemupukan dengan pupuk NPK Ponska misalkan, atau NPK Mutiara Buah, ataupun dengan MKP dan KNO3. Ya banyaklah pupuk-pupuk lainnya. Itu dia berbuah. Yang tidak berbuah itu ya tanaman di bawah 3 tahun, apalagi diguyur hujan, ataupun sekaligus tanaman yang sudah 20 tahun juga. Biasanya kalau curah hujannya tinggi ya, kesempatan untuk kemaraunya itu hanya sebentar ya. Itu jelas sahabat berbuah, tapi tidak maksimal buahnya, intinya itu saja. Bahkan tidak akan berbuah sama sekali. Kenapa bisa begitu ya sahabat ya? Saya bukan Tuhan, ini kita baca dari teori. Kalau
dari kadar nitrogen yang ada di dalam air hujan itu jelas tinggi sahabat. Jadi ketika tanaman ini mau mengeluarkan buah melalui stressing air, tiba-tiba curah hujannya tinggi, tidak ada kesempatan kemarau, tidak ada kesempatan tanaman cengkeh dikasih stres sama alam, misalkan seperti itu ya contohnya. Nah, disitulah timbulnya muncul daun di sini nih. Ini kan ciri-ciri tanaman tidak kekurangan nitrogen ya, karena curah hujan tinggi, bukan karena pemupukan ini, bukan. Ini karena curah hujan tinggi nih. Tumbuhnya tunas-tunas baru, trubus baru ya, atau daun muda ya gitu. Jadi kalau daun muda ini muncul terus bermunculan, jangan harap ya cepat kebuang. Enggak, kalau dia daunnya sudah tua begini, sudah tua semua, rata semua tua, otomatis dia keluar nanti buah lebat ya. Jadi sabar aja sahabat, intinya tanaman kita tidak mati. Jadi jangan ada doktrin ke para saudara, sahabat, sekaligus ke anak cucu kita ya, bahwa bertani itu susah dan capek. Yang susah itu tidak melakukan apa-apa sama sekali ya. Betul nggak? Yang susah itu kalau kita nahan lapar itu jauh lebih susah sahabat ya. Jadi kalau kerja itu jelas masih ada harapan. Cuma manusia itu beda nasib, hanya saja kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percayalah. Jadi kalau sekiranya ada ide yang terbaik menurut kita, maka itulah lakukanlah. Jadi jangan mendengarkan apa yang orang tidak lain menyukainya untuk kita tidak melakukannya. Ya kan, itu jelas salah. Itu blunder. Jadi seperti itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi mohon maaf, saya bukan motivator di sini. Saya hanya seorang petani biasa saja. Petani orang kampung, orang desa. Ya, sama-sama masih belajar, dan alhamdulillah hasil daripada belajar saya, tanaman saya sangat subur semua. Terima kasih, dan saya akan lanjut melakukan pemupukan. Saya akan pakai pupuk NPK 1616 merek Tawon Superstar yang nitrogennya 16% dan fosfatnya juga 16%, serta kalium juga 16%. Kita sharing untuk sesama petani cengkeh ya. Untuk petani cengkeh, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi bagaimana Om, ini ditutup tidak? Ya jelas saya akan tutup ya, ini musim hujan. Musim hujan akan saya tutup. Om, bagaimana dengan pupuk NPK itu kan bisa memperkeras tanah, bikin tandus, dan akan merusak tanah. Jadi begini sahabat, kita sebelum beli dan sudah beli pupuknya ini NPK, kita pelajari dulu manfaat, kekurangan, dan kelebihannya. Setiap pupuk itu ada kekurangan dan kelebihannya sahabat ya. Jadi kalau untuk kelebihannya, ini dia ada nitrogen 16% untuk kelebihannya, yang mempercepat pertumbuhan, memperbanyak nanti akan kepembuahan kalau dia tanaman ini cengkeh dewasa, serta tidak akan mudah menggugurkan bunga buah kalau untuk tanaman durian misalkan seperti itu. Ya, untuk pH 6,5%, jadi dia sangat netral dan aman, tidak akan merusak tanah. Jadi pupuk NPK Superstar ini tidak akan merusak pada tanah tanaman cengkeh di sini ya, tidak akan mendegradasi lahan ke depannya. Beda dengan urea, jujur aja kalau urea iya. Nah, setelah nanti ditimbun begini pupukannya ya, setelah melakukan penggemburan pas ujung tajuk daun, timbun lagi agar dia tidak terkena erosi air hujan ataupun penguapan seperti ini. Ya, kalau menggalinya nggak usah terlalu dalam, biar dia gampang diserap oleh akar serabut, begitu. Nah, oke ya. Jadi kalau menggemburkan itu jangan dalam-dalam, ya. Kalau dalam-dalam itu kan, maksudnya dalam tajuk daun cengkeh itu bisa merusak akar serabut daripada tanaman cengkeh kita di sini. Oke, paham ya? Jadi hanya itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan tanaman cengkeh di sore hari ini di kebun saya sendiri, Rudian Putra, sahabat. Mudah-mudahan bisa saling berbagi dan menginspirasi dan menarik buat sahabat, khususnya para petani cengkeh pemula. Jadi petani cengkeh harus wajib tahu ketika tanaman cengkeh mati ranting ataupun tanaman berdekatan, yang penting jaga jaraknya dan jaga juga keperluannya, terutama pancaran intensitas sinar matahari di pagi hari ya. Dan diusahakan jangan sampai ada yang menghalangi pancaran sinar mataharinya. Insya Allah tanaman yang akan kita tanam
tanaman buah khususnya pastilah berbuah sekalipun itu berdampingan. Terima kasih, hanya itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Silahkan ketik saran komen yang membangun, tulis di kolom komentar. Jika ada masukan tambahan silahkan tulis di kolom komentar juga. Dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Jadi insya Allah akan saya balas semampunya saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.